Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Idul Febrian Dika Wiba, founder Ziyadah Consulting. Yang visinya Ziyadah Consulting ini ingin menjadi perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang profesional, yang mengedepankan syariat Allah serta tauhid dan tawakal. Kemudian misi kami membuat perusahaan pengusaha muslim bisa lebih kokoh, bertumbuh, mudah dikelola, dan mempunyai tim handal yang menerapkan syariat Allah tentunya, sehingga usahanya menjadi berkah, bermanfaat lebih baik, lebih besar, dan lebih luas. Video kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita di 7 hal yang menurut kami perlu diperhatikan dalam akad syirkah. Video pertama kita membahas poin yang pertama mengenai akad syirkah, yang jelasnya pastinya harus sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, menurut kami perlu diperhatikannya keuangan perusahaan, sehingga pada saat kita bekerja sama, baik itu untuk perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang sudah jalan, perlu diperhatikan secara perspektif syariat yang sudah saya sampaikan kemarin, kemudian secara perspektif bisnis atau manajemen keuangan yang berupa rasio-rasio. Baik, kemudian yang ketiga, hari ini kita bahas harusnya perlu diperhatikan juga kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan di perusahaan tersebut, baik perusahaan baru maksud saya ataupun perusahaan yang sudah jalan. Untuk mengingatkan atau bagi teman-teman pengusaha muslim yang belum melihat video sebelumnya, 7 poin yang saya maksud adalah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, akad syirkah sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan yang sehat. Yang ketiga, kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan. Yang keempat, komposisi tim pengelola pada perusahaan. Kemudian partner bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Kemudian yang keenam, standarisasi dan sistem yang telah dimiliki perusahaan dan telah diterapkan. Kemudian perencanaan syirkah pada saat berakhir dalam kondisi apapun. Baik, hari ini kita bahas yang poin ketiga. Semoga Allah mudahkan, nanti di video yang selanjutnya kita bahas poin yang keempat. Baik, poin ketiga, kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan. Jadi hal ini merupakan prediksi atau forecasting atau perencanaan dari perusahaan tersebut, hal-hal apa yang kemungkinannya bisa dikembangkan dan diperbaiki dalam perusahaan tersebut. Karena hal ini perlu diperhatikan sehingga perlunya ada perencanaan, pengembangan dan perbaikan atau improvement dan development dan improvement maksud saya. Jika ada kemungkinan pengembangan, misalkan dari contoh kasus untuk valuasi market, kemarin juga kita bahas dalam kondisi keuangan yang sehat, seperti valuasi market itu adanya market potensial, kemudian adanya market share atau market yang bisa kita ambil dari market yang sudah ada, ya, dari perusahaan sejenis, ya. Jadi pengembangannya ya harus direncanakan untuk market yang potensial tadi, ya, itu seberapa besar, ya, ini juga akan tergambar bagaimana perusahaan nanti ini bisa berkembang, sehingga pada saat kita bekerja sama kita akan lebih mengetahui bisnis ini adalah bisnis yang prospeknya bagus. Jadi pengembangan valuasi market di market potensial itu perlu juga diperhitungkan. Ya, begitu pula pada saat dikatakan market potensialnya ada 1 juta orang misalkan. Kemudian yang sudah menjadi pasar, ada 500.000 orang dan market share kita 100.000 orang. Ya, kemungkinan untuk market potensial berkembang menjadi pasar kita itu berapa dari sisanya yang 500.000 orang, itu perlu diperhitungkan, dan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut itu juga harus dibicarakan atau telah direncanakan.
Ya, begitulah perbaikan-perbaikan. Ya, apalagi perusahaan yang sudah jalan, harusnya perusahaan itu mempunyai catatan-catatan atau histori dari segala sesuatu yang telah diperbaiki, ya, atau diimprovement atau yang akan diimprovement. Ya, jadi apa yang diperbaiki? Ya seharusnya hal-hal yang terjadi kesalahan. Ya, kalau pengembangan kemungkinan adanya hal yang bisa kita kembangkan. Tapi kalau yang perbaikan itu adalah hal-hal yang salah yang akan kita perbaiki, atau hal-hal yang sudah yang sudah pernah kita perbaiki apa. Itu seharusnya bisa disampaikan kepada pihak yang akan bersyirkah, ya, baik itu terutama perusahaan yang sudah jalan. Itu akan mudah kita lihat perbaikan apa selanjutnya yang akan dilakukan di perusahaan tersebut. Jadi sudah terdata seperti masalah-masalah atau kesalahan yang sudah dilakukan oleh tim gitu ya. Itu bukan maksud tujuan untuk menyalahkan, tapi maksudnya adalah untuk inventaris atau mencatat ya, hal-hal yang akan dilakukan, ya, atau bisa dituangkan dalam strategic plan atau action plan yang itu bertujuan untuk melakukan perbaikan. Ya, untuk perusahaan baru, ya mungkin untuk perbaikan belum ada ya, karena memang belum dilakukan. Tetapi seharusnya untuk timeline atau biasa disebut istilahnya milestone, ya. Milestone itu untuk pengembangan. Jadi misalkan perencanaan di tahun 2020 kita yang kita bahas tadi, misalnya untuk jumlah market atau valuasi market adalah sebanyak sekian miliar misalkan. Kemudian dilanjut tahun 2021, ya, milestone seperti itu diperlukan ya, untuk disampaikan atau diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersyirkah. Jadi kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan ini harusnya tercatat, ya, harusnya juga disesuaikan dengan hal yang akan dilakukan. Jadi hal yang akan dilakukan ini sinkron dengan strategi apa yang akan dilakukan oleh pada saat mau dilakukan pengembangan perbaikan. Karena kadang terjadi yang disampaikan, ya, misalkan pengembangan valuasi market gitu misalkan. Tapi ternyata pada saat kita cek strateginya, perencanaan strateginya tidak sesuai. Ya, yang strateginya aja sudah tidak sesuai gitu kan. Kemudian apalagi action plan-nya, ya, perencanaan untuk mengimplementasikan strateginya. Ini kadang tidak sinkron. Contohnya misal pada saat kita ingin melakukan pengembangan valuasi market, strateginya adalah menambah varian produk di segmen yang lain, ya, di segmen yang belum kita kerjakan. Itu bisa jadi, ya, tidak sinkron dengan implementasi, dengan action plan. Misalkan di action plan tidak disebutkan gitu kan, misalkan tidak disebutkan adanya research and development untuk produk baru di segmen yang berbeda misalkan. Nah, ini kan tidak sinkron. Maka jika terjadi hal yang tidak sinkron tadi, ini perlu dipertanyakan atau perlu dimitingkan ulang oleh para leadernya gitu kan, atau business ownernya dengan tim, sehingga antara perencanaan pengembangan dan perbaikan yang akan dilakukan sinkron dengan strategic plan, juga sinkron dengan action plan, sehingga semoga Allah mudahkan, ya, ini wasilah ya, untuk bisa dilakukan pengembangan dan perbaikan tersebut. Saya rasa cukup untuk video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat, ya, bagi pengusaha muslim yang ingin bersyirkah, karena syirkah ini adalah merupakan solusi, juga merupakan solusi dalam Islam, sehingga juga ada fikihnya, sehingga juga ada aturannya, sehingga dibahas juga oleh para ulama, ya, dalam fikih muamalah, ya, solusi permodalan Islam ini merupakan solusi ya. Jika bermanfaat, ya, bisa di like dan bisa di subscribe channel kami, ya, di Hadas Channel, dan semoga kami dimudahkan untuk berbagi hal yang lain yang juga kami harapkan manfaatnya.
sesuai dengan visi kami ya bagi pengusaha muslim, agar perusahaannya bisa menjadi lebih kokoh, lebih kuat, mempunyai tim yang handal karena terus belajar atas izin Allah, memudahkan untuk perusahaan kita menjadi berkah, bermanfaat lebih baik, lebih luas, dan lebih besar. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.